Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Kolaka Timur. Saya Aprihan Rizal Sutrisno dari SMP Negeri 3 Tinondo. Saya Nafilatul Hikmah dari SMP Negeri 1 Tinondo. Saya Sri Wahyuni dari TK Negeri Lapa Buka Lalolai. Hari ini kami akan melakukan demonstrasi kontekstual praktek coaching dengan 3 peran sebagai observer, coach, dan coachee. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Apri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nafila. Bagaimana kabar Pak? Alhamdulillah baik. Baik, alhamdulillah. Ya. Begini Pak Apri, ini kan Bapak ingin melakukan proses coaching sebentar kan ya? Iya betul. Mohon izin Pak, saya di sini akan melakukan observasi terhadap proses coaching Bapak dengan Ibu Sri sebentar. Nah, dalam proses coaching Bapak nanti, saya akan melakukan beberapa penilaian. Ya. Jadi rubrik penilaian itu saya akan melihat apakah proses coaching Bapak yang Bapak lakukan nanti itu sudah sesuai dengan alur tirta atau belum, apakah sudah memuat prinsip-prinsip coaching atau belum, dan apakah sudah terdapat kompetensi inti di dalam proses coaching nanti. Jadi seperti itu Pak. Nah, sebelumnya ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Bapak. Apakah boleh, Pak? Iya, silahkan, Bu. Iya, terima kasih. Nah, pertanyaan yang pertama itu, Bapak, saya ingin menanyakan tentang kira-kira kompetensi coaching nanti, kompetensi inti apa yang ingin Bapak kembangkan dalam proses coaching sebentar. Iya, baik. Jadi kompetensi inti yang akan saya kembangkan itu ada 3, yaitu kesadaran penuh, mendengarkan aktif, dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oh, jadi ada 3 ya Pak ya. Jadi presence, mendengarkan aktif dengan mengajukan pertanyaan berbobot. Ya. Nah, dari ketiga tadi Pak, dari ketiga kompetensi inti tadi, kira-kira ada yang lebih spesifik yang ingin Bapak kembangkan Pak? Iya, yang lebih spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama tentu saja kesadaran penuh ya, Bu. Ya. Karena jujur saya ini gampang ke distract. Apalagi tadi habis makan kan, lagi kenyang-kenyang ya, biasa kadang suka lari-lari pikirannya begitu. Terus yang kedua, saya ingin juga mengembangkan tentang bagaimana saya bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot supaya bisa menggali lagi potensi-potensi yang dimiliki oleh coach saya. Baik, berarti ada 2 ya Pak ya, dari 3 kompetensi inti. Nah, 2 yang ingin Bapak lebih spesifik yang ingin Bapak kembangkan di proses coaching ini. Jadi yang pertama itu adalah kehadiran penuh dan yang kedua adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, baik Pak, pertanyaan terakhir nih Pak. Nah, kira-kira apa indikator ketercapaian dari proses coaching yang akan Bapak lakukan sebentar? Iya, indikator ketercapaiannya yang pertama tentu saja coach bisa mendapatkan solusi dari permasalahan yang dia alami, yang solusinya itu muncul dari hasil pemikiran dari coach itu sendiri. Terus yang kedua adanya interaksi yang baik ya antara saya sebagai coach dan coach untuk bisa memaksimalkan potensi-potensi yang dimiliki oleh coach saya. Baik, berarti Bapak ingin menggali potensi-potensi yang dimiliki oleh coach Bapak sebentar. Nah, dengan itu maka coach akan menemukan solusinya sendiri. Betul. Itu yang ingin indikator ketercapaian yang ingin Bapak lakukan dalam proses coaching sebentar kan? Iya, betul. Baik, mungkin seperti itu saja Pak. Silahkan dilaksanakan proses coachingnya dan izin untuk mengamati, saya di sini sebagai observer dan mencatat apa saja nanti dari rubrik penilaian tadi yang telah Bapak lakukan. Iya, silahkan Bu Nafila. Iya, terima kasih Pak, silahkan. Iya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bu Sri Wahyuni. Waalaikumsalam Pak Apri. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Pak Apri sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Tadi kesini aman-aman saja, tidak ada kendala di jalan? Tadi sih sedikit ada hujan ya, tapi bukan menjadi kendala karena ini
ada sesuatu yang ingin saya memang betul-betul ingin sampaikan kepada Apri, Papa Iya, Apri. iya. Jadi iya ya, walaupun ada sedikit kendala, tapi karena kita ada agenda ini ya, jadi Ibu Sri merasa butuh sekali kita adakan pertemuan hari ini ya. Kira-kira menurut Bu Sri apa sih yang akan kita bahas hari ini sehingga eh, ini pertemuan ini sangat penting bagi Bu Sri? Baik, pertemuan ini memang sudah jadi apa ya? Sudah beberapa hari ini, minggu-minggu ini menjadi apa ya namanya? Menjadi hambatan yang ada di kepala Ya. saya. Karena saya mempunyai permasalahan ya di sekolah itu ya Pak Pri, di sekolah saya itu kurangnya kesadaran orang tua murid untuk menyekolahkan anaknya, dan kurangnya juga kesadaran orang tua murid tentang pentingnya sebenarnya pendidikan di PAUD itu sebelum anak memasuki SD. Seperti itu Pak. Oh, jadi di sini Ibu Sri ingin membicarakan ya terkait tentang masalah yang Ibu Sri hadapi bahwa kurangnya ya kesadaran orang tua murid untuk menyekolahkan anaknya di PAUD PAUD. tersebut. Kira-kira setelah pembicaraan ini apa yang Ibu Sri harapkan dari Ibu Sri dapatkan dari pembicaraan hari ini? Baik, dari pembicaraan hari ini saya ingin setelah pembicaraan ini saya menemukan solusi orang tua murid mau membawa anaknya ke sekolah PAUD tersebut, dan orang tua murid juga mengetahui bahwa pentingnya, sangat penting itu anak usia dini sekolah di PAUD dulu, tidak langsung semerta-merta tidak melalui PAUD langsung masuk ke SD saja, seperti itu. Oh iya, jadi di Lalolaya ya, Iya, di di Lalolaya. Lalolaya itu kebanyakan masih jarang ya Iya. yang kuliah di jarang yang masuk ke PAUD ya, langsung mau masuk ke Di SD. SD. Kira-kira menurut Ibu itu apa yang menyebabkan orang tua murid ini tidak menyekolahkan anaknya di PAUD, melainkan langsung masuk ke SD? Mungkin karena orang tua murid tidak tahu ya tentang ilmu-ilmu di PAUD itu bagaimana, tentang masa perkembangan otak anak bagaimana, yang tiba-tiba langsung dipaksakan untuk menuju pembelajaran di SD. Mungkin karena satu juga itu kurangnya kesadaran orang tua murid tentang pendidikan anak usia dini. Iya. Seperti itu Pak. Kalau dari segi ekonomi orang tua bagaimana? Kalau dari segi ekonomi, alhamdulillah mungkin semua baik, semua tidak ada yang di bawah rata-rata ya Pak. Karena di PAUD juga kami tidak memungut sepersen biaya pun Pak. Oh iya, jadi memang di PAUD memang tidak ada pungutan Iya, ya. tidak ada pungutan biaya. Ya, seperti tidak ada itu. pungutan biaya. Jadi kalau masalah kendala ekonomi mungkin tidak Aman, terlalu Pak, ya iya. aman. Hanya saja mungkin pemahaman Iya, ya, kesadaran orang tua kesadaran orang tua tentang pentingnya ya, pentingnya pendidikan pendidikan PAUD sebelum menuju ke jenjang yang SD. SD ya. Kira-kira di sini posisi Ibu sebagai guru ya, Iya, sebagai guru di salah satu TK di Lalolaya, posisi Ibu kalau di rentan 1 sampai 10, Ibu di posisi nomor berapa untuk menyelesaikan permasalahan ini? Kalau di posisi saya ya Pak ya, tidak terlalu tinggi juga dan tidak terlalu rendah juga. Mungkin saya sekarang berada di posisi angka 8 untuk 8 menyelesaikan ya. permasalahan ini. Ya, berarti memang sebenarnya Ibu juga cukup punya peran penting sebenarnya ya dalam menyelesaikan permasalahan ini karena berada di posisi 8. Kira-kira hal-hal apa yang bisa kita lakukan atau Ibu lakukan untuk menyelesaikan permasalahan ini? Mungkin hal-hal yang bisa saya lakukan untuk memasukkan permasalahan ini, saya mungkin perlu mengadakan sosialisasi ya Pak, dengan orang tua murid yang berada di sekitar lingkungan Lalolaya tersebut. Sosialisasinya mungkin berupa betapa pentingnya pendidikan anak usia dini itu. Seperti itu mungkin Pak solusinya. Apakah sosialisasi ini pernah dilakukan atau belum pernah sama sekali? Sosialisasi ini mungkin belum pernah dilakukan Pak. Alhamdulillah mungkin nanti setelah ini baru akan dilakukan sosialisasi tersebut. Berarti ceritanya ini hal yang baru ya? Iya, hal yang baru. Dilakukan. Kira-kira bagaimana mekanisme sosialisasi yang akan dilakukan? Pertama mungkin Pak, saya mungkin akan melalui izin dulu sama kepala sekolah. Setelah izin dari kepala sekolah, terus kami akan mengadakan rapat dengan guru-guru yang lain untuk membuat sosialisasi ini, dan terus kami akan bekerja sama dengan pihak kelurahan terkait dengan masalah sosialisasi ini. Seperti itu Pak. Ya, jadi ada komunikasi dulu ya dengan kepala sekolah, terus ke pihak kelurahan. Terus kira-kira kapan akan dilakukan
sosialisasinya ini? Mungkin lebih cepat lebih baik Pak, apalagi sekarang kan penerimaan murid baru Iya, Pak. betul. Mungkin sekitar 3 hari ke depan lah Pak, kami akan melakukan sosialisasi tersebut. Mungkin sebelumnya kami akan merencanakan dulu, setelah rencana sudah matang, kami langsung akan melakukan sosialisasi tersebut. Iya. Oke, untuk melakukan sosialisasi ini, kira-kira pihak-pihak mana saja yang akan Ibu ajak kerjasama? Baik, pihak-pihak yang akan saya kerjasama itu, satu kepala sekolah, kedua rekan guru, ketiga lurah di kecamatan Lalai tersebut. Itu yang mungkin yang akan saya ajak kerjasama, dan masyarakat di setempat lingkungan Lalai tersebut. Oke, kalau peran yang akan mereka lakukan dari masing-masing pihak yang akan Ibu ajak kerjasama, bagaimana menurut Ibu perannya? Pertama dari kepala sekolah, mungkin kepala sekolah memberikan izin tentang kegiatan yang akan kami lakukan, dan mungkin juga sedikit kami ketika mengundang orang tua murid juga, kami kan pasti memberikan sedikit kue lah atau apalah. Terus yang kedua dari bendahara tadi itu, bendahara sekolah, terkait mungkin ada biaya sedikit yang dikeluarkan untuk melakukan sosialisasi tersebut. Dan yang ketiga mungkin dari rekan guru, untuk bagaimana kita bekerja sama dalam membuat sosialisasi ini. Dan ketika yang selanjutnya adalah mungkin dari kelurahan, mungkin kelurahan dapat ikut juga berpartisipasi, terutama Pak Lurah dalam mengikuti sosialisasi tersebut. Bahkan mungkin bisa Pak Lurah mungkin membuka sosialisasi tersebut, dan Pak Lurah juga mungkin bisa memberikan gambaran tentang mengenai bagaimana sih pentingnya pendidikan anak usia dini tersebut. Nah, mungkin selanjutnya dengan masyarakat setempat, apalagi mungkin masyarakat yang mempunyai anak balita ya, maksudnya anak usia dini lah. Seperti itu Pak. Oke, iya, jadi itu ya, jadi rencana aksi yang akan Ibu lakukan itu melakukan sosialisasi ya, dengan bekerja sama dengan berbagai pihak. Ya, tadi kan Ibu sudah akan melakukan sosialisasi secara langsung ya, secara langsung di depan masyarakat terkait pentingnya pendidikan PAUD. Kira-kira setelah melakukan hal tersebut, apa tindak lanjut yang akan Ibu lakukan? Apakah ada metode sosialisasi yang lain? Betul, ada metode sosialisasi yang lain selain sosialisasi ya. Ada yang ingin saya lakukan adalah mungkin saya akan membuat video-video pembelajaran yang ada di PAUD tersebut, dan mungkin saya akan posting di media sosial sekolah kami. Dan kebetulan kami mempunyai Facebook TK ya, mungkin situ kegiatan-kegiatan TK mungkin saya akan posting di media sosial kami, sehingga mungkin dengan begitu masyarakat bisa melihat, oh pendidikan di PAUD ini seperti ini, pembelajaran di PAUD seperti ini. Nanti tergeraklah hati mereka untuk menyekolahkan anaknya di PAUD. Seperti itu nanti yang rencana tindak lanjut yang akan saya lakukan Pak Pri. Ya, kira-kira ini komitmen untuk melakukan rencana aksi dan rencana tindak lanjutnya ini bagaimana? Apakah ada jadwal tersendiri atau bagaimana dari Ibu? Kalau untuk jadwal mungkin saya tidak jadwalkan, cuman ketika ada saya setelah melakukan pembelajaran lalu saya video, maka saya akan langsung posting video tersebut di sosial media saya. Ya, berarti Mohon maaf bukan di sosial media saya, tetapi di sosial media sekolah. Oh iya, jadi ada komitmennya itu setiap habis pembelajaran video dan disosialisasikan melalui media sosial sekolah ya. Iya, itu tadi ya. Jadi itu tadi ya, jadi kita sudah dapat bagaimana kira-kira hal-hal yang akan kita lakukan supaya menarik minat-minat masyarakat untuk menyekolahkan anaknya di PAUD ya, supaya mereka jadi lebih tahu bahwa oh ternyata di PAUD ini yang dilakukan ini sebagai bekal mereka, anak-anak mereka melanjutkan ke SD. Ya, terima kasih Bu Sri Wahyuni. Kira-kira setelah mendapatkan gambaran tentang hal-hal yang akan dilakukan tadi terkait permasalahan yang dialami oleh Ibu Sri Wahyuni, bagaimana ya perasaan Ibu Sri Wahyuni? Alhamdulillah ya Pak Apri, terima kasih sekali. Saya sekarang merasakan lega sekali. Dan apa yang menjadi kendala di pikiran saya selama ini akhirnya bisa menemukan solusi dari berbincang-bincangan kita hari ini Pak Apri. Terima kasih banyak Pak Apri, luar biasa. Sekarang saya jadi tahu apa yang ingin saya akan lakukan ke depannya Pak Apri. Terima kasih Pak Apri, luar biasa. Ya, terima kasih Bu Sri Wahyuni. Semoga apa yang sudah diplanningkan tadi bisa berjalan sesuai yang diharapkan, dan kita akan jadwalkan kembali bagaimana kita bisa pertemuan lagi ya, membahas terkait permasalahan Ibu, permasalahan saya juga, kita mencari solusinya berdasarkan
kemampuan kita Iya, masing-masing iya, ya. betul sekali, Pak Dan Pri. saya harap juga ke depan kita bisa berbincang-bincang tentang bagaimana perkembangan dari solusi yang telah dilaksanakan nantinya ya. Iya, Pak Oke. Pri, betul sekali, Pak. Terima kasih, Pak Pri. Ya, terima kasih Bu Sri Wahyuni. Jadi kita tutup ya perbincangan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Apri, tadi saya sudah melihat langsung bagaimana proses coaching yang telah Bapak lakukan. Nah, sebelumnya saya ingin mengajukan lagi beberapa pertanyaan terkait proses coaching tadi Pak Apri, Iya. boleh? Boleh Bu. Baik. Yang pertama Pak, berdasarkan tadi rubrik penilaian kan, kira-kira apa yang sudah Bapak lakukan terkait indikator ketercapaian proses coaching tadi Pak? Iya, menurut saya yang saya sudah lakukan itu yang pertama saya sudah melakukan proses coaching sesuai dengan alur Tirta, yaitu tujuan kita berbicara, coaching, terus teridentifikasi, tadi identifikasi kira-kira permasalahan-permasalahannya itu asalnya dari mana. Terus yang kedua yang ketiga rencana aksi. Tadi coach tadi sudah menyusun rencana aksi yang akan dilakukan. Terus yang keempat itu tanggung jawab, bagaimana dia berkomitmen dalam melaksanakan rencana aksinya dan tindak lanjutnya. Terus saya juga tadi sudah melakukan prinsip-prinsip coaching, ya. Terus saya juga berusaha mendengarkan secara aktif apa yang dibicarakan oleh coach. Terus saya juga berusaha kehadiran penuh ya, untuk fokus kepada pembicaraan kali ini. Terus yang saya juga sudah berusaha memunculkan pertanyaan-pertanyaan berbobot untuk menggali potensi-potensi yang dimiliki oleh coach, sehingga kita tadi sudah mendapatkan rencana aksi yang akan dilakukan atau solusi berdasarkan permasalahan yang dialami oleh coach, dan juga potensi-potensi yang dimiliki oleh coach tergali dengan baik. Baik, berarti yang saya tangkap Pak, Bapak tadi sudah melakukan proses coaching sesuai dengan kompetensi inti coaching tersebut. Terus kan ada 3 tadi kan Pak. Terus Bapak juga telah melaksanakan proses coaching tadi sesuai dengan alur Tirta. Ya, jadi ada tujuan, ada identifikasi, ada rencana aksi dengan tanggung jawab. Nah, tadi juga saya lihat memang Bapak sudah melaksanakannya dengan sangat baik Pak. Nah, tentang prinsip coaching juga tadi juga saya melihat dari percakapannya, misalnya tadi kan ada prinsip coaching kemitraan ya. Jadi saya lihat sudah membangun suasana yang sangat hidup. Jadi proses coachingnya kayak mengalir dengan relax, dengan apa adanya. Pokoknya enak sekali tadi. Dan sepertinya coach Bapak juga sangat menikmati ya Pak ya. Dia sudah menemukan solusi dari permasalahannya, itu sangat luar biasa Pak proses coachingnya. Nah selanjutnya Pak, apa lagi kira-kira yang ingin Bapak kembangkan dari proses coaching tadi? Mungkin ada kompetensi inti yang ingin Bapak kembangkan lagi, Pak? Yang ingin saya kembangkan itu yang pertama mungkin kemitraan juga ya, bagaimana supaya lebih tambah rileks lagi ya, tambah, walaupun tadi memang sudah rileks, tapi bagaimana supaya kita lebih terbuka lagi dalam coaching, sehingga tidak ada beban semua. Jadi apapun yang bisa kita ucapkan, apapun yang keluar dari pikiran kita itu bisa keluar dengan baik. Terus yang kedua, bagaimana saya bisa mendengar lebih aktif lagi, semua permasalahan-permasalahan yang dialami oleh coach saya ke depannya, sehingga saya bisa membantu coach saya untuk menemukan solusi-solusi terbaik dari permasalahan-permasalahan yang dialaminya ya. Terus yang ketiga, bagaimana saya bisa menjadi coach yang baik ya, dengan menggali potensi-potensi maksimal dari coach saya. Itu yang akan saya kembangkan. Baik, Masya Allah, luar biasa sekali Pak. Jadi dari proses tadi Bapak juga ingin kembali lagi lebih meningkatkan tentang kemitraannya ya Pak. Jadi ingin lebih rileks lagi. Mungkin sambil makan-makan tadi Pak, kebetulan ada kue depannya itu supaya lebih menikmati suasana dan menikmati alur pembicaraan kan bagus juga ya Pak. Terus tadi juga Bapak ingin
mendengarkan lebih aktif lagi. Jadi Masya Allah Bapak ingin banyak meningkatkan kompetensi-kompetensi tentang proses coaching ini. Ya. Jadi mungkin itu saja Pak. Saya sangat mengapresiasi proses coaching Bapak tadi, sangat luar biasa. Mudah-mudahan nanti bisa sering diterapkan mungkin kepada saya juga, kepada rekan yang lain, seperti itu Pak. Ya, terima kasih Bu Nafila. Baik, sama-sama Pak. Mungkin demikian Pak dari proses hari ini. Saya mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi praktek coaching yang telah kami lakukan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Semoga bermanfaat. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Thanks for watching.